Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arham Kasmin dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 12 angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang translasi atau geseran. Yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar atau pengertian serta saya akan menjelaskan satu teorema tentang translasi, yaitu teorema 10.1. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian translasi. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan simak ilustrasi berikut ini. Pada gambar tersebut kita lihat bahwa gambar awalnya adalah atau posisi awalnya itu berada pada warna merah, kemudian setelah ditranslasikan atau digeser ke atas, maka hasil translasinya itu yang berwarna biru. Jadi translasi ini hanya merubah posisi benda tanpa mengubah ukuran ataupun bentuk benda yang semula. Translasi juga bisa terbentuk dengan melakukan dua kali refleksi atau dua kali pencerminan terhadap sumbu yang sejajar. Bisa kita lihat pada gambar benda awalnya itu yang berwarna merah, kemudian kita refleksikan terhadap garis yang pertama sehingga terbentuk bayangan yang berwarna hijau. Kemudian hasil refleksi yang pertama ini kita refleksikan kembali kepada sumbu yang kedua sehingga terjadilah sebuah translasi. Selanjutnya kita masuk ke teorema 10.1. Teorema ini berbunyi, andaikan G dan H dua garis sejajar, apabila ada dua titik A dan B, maka garis A aksen sama dengan garis B aksen, dengan A aksen merupakan pencerminan A terhadap garis G dan H, serta B aksen adalah pencerminan B oleh garis G dan garis H. Jadi yang akan kita buktikan di sini adalah bahwa garis A aksen sama dengan garis B aksen. Untuk pembuktiannya di sini diketahui bahwa garis G itu sejajar dengan garis H. Titik A dan titik B dengan A aksen merupakan pencerminan A terhadap garis G dan garis H. Begitu pula dengan B aksen merupakan pencerminan B terhadap garis G dan garis H. Yang akan kita buktikan bahwa garis A aksen itu sama panjangnya dengan garis B aksen. Kita ambil titik A dan B sebarang, dengan A tidak sama dengan B, kemudian AB tidak terletak pada G dan AB tidak terletak pada H. Kita misalkan sini titik A adalah A1, A2, kemudian titik B B1, B2. Setelah itu kita gambarkan. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa titik A dan titik B itu tidak sejajar, kemudian juga tidak terletak pada garis G dan juga tidak terletak pada garis H. Pada gambar kita lihat titik A aksen dan titik B aksen merupakan hasil pencerminan dari garis G dan garis H, atau bisa kita sebut juga dengan bahwa titik A aksen dan titik B aksen ini merupakan hasil translasi titik A dan titik B sebagaimana yang telah kita jelaskan pada konsep translasi sebelumnya. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa B aksen merupakan hasil setengah putaran dari A dengan pusat N, dengan N adalah titik tengah garis BA aksen. Dari gambar tadi kita lihat bahwa garis G itu merupakan X sama dengan 0, kemudian persamaan garis H kita misalkan sebagai X sama dengan N dengan N tidak sama dengan 0, maka kita dapatkan MG A sama dengan A aksen dengan titik min A1, A2.
Kemudian titik A aksen ini kita masukkan ke dalam MHA aksen sama dengan A aksen. Jadi untuk mendapatkan A aksen kita substitusikan titik A aksen yaitu min A1, A2 ke dalam MH A aksen, sehingga kita dapatkan titik A aksen yaitu min A1 ditambah 2 kali n tambah A1, A2, sehingga didapatkan titik A aksen 2n tambah A1, A2. Ini sama dengan konsep mencari bayangan atau mencari nilai refleksi pada materi yang telah kita pelajari, yaitu pada materi refleksi yang sebelumnya. Dengan cara yang sama kita akan cari nilai B aksen sehingga didapatkan nilai B aksen yaitu 2n tambah B1, B2. Yang selanjutnya, karena n titik tengah BA aksen, maka untuk titik n rumusnya adalah x1 tambah x2 per 2, y1 tambah y2 per 2. Kita anggap saja titik B itu x1, y1 dan titik A aksen merupakan x2, y2, sehingga didapatkan nilai n sama dengan 2n tambah A1 tambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2, dan titik A sama dengan A1, A2 sebagaimana yang kita misalkan di awal pembuktian tadi. Karena nilai pusatnya telah diketahui, maka nilai setengah putaran dari A dengan pusat n yaitu 2 kali 2n tambah A1 tambah B1 per 2 dikurang A, 2 dikali A1 tambah B1, 2 dikali A2 tambah B2 per 2 dikurang A1, A2, sehingga diperoleh titik SNA atau setengah putaran A dengan pusat n yaitu 2n tambah B1, B2. Titik ini sama dengan nilai B aksen yang telah ditemukan atau diperoleh sebelumnya. Dengan begitu maka terbukti bahwa garis AA aksen itu sama dengan panjang garis BB aksen. Jadi kesimpulannya adalah setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MH MG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Jadi hasil transformasi MH MG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan terarah. Transformasi demikianlah yang dinamakan dengan translasi atau geseran. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.